Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jateng Pos TV yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini kita berjumpa tidak biasanya. Kita berjumpa di kandang kambing karena ada binatang yang sangat diistimewakan oleh Rasulullah SAW, yaitu kambing. Kata Rasulullah, ittakhidul ghanam fa inna fiha barakah. Ambillah oleh kalian binatang kambing itu karena di dalamnya banyak mengandung keberkahan. Luar biasa kambing ini dari sisi dagingnya, bahkan dalam kesempatan yang lain Rasulullah menyampaikan bahwa daging kambing itu menyebabkan kita ini kulitnya menjadi bersih, terus kemudian perut kita bisa menjadi lebih kecil, nggak seperti saya ini, lebih kecil kalau kita ini sering makan daging kambing. Kemudian tentunya mengurangi karbohidrat, tapi kambing itu sangat baik. Terus kemudian berbagai manfaat yang lain. Kemudian dari susunya kita juga bisa ambil, dan pokoknya dari kambing ini banyak sekali manfaatnya yang kita dapatkan, dan itu berita datang dari Rasulullah SAW. Bahkan para nabi itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, ma ba'asa nabiyan illa ra'al ghanam wa ma anta ya Rasulullah na'am ara'aha bikiroritin min ahlil Makkah, kata Rasulullah SAW. Jadi semua nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir semuanya itu pernah mengembala kambing. Kenapa demikian? Apakah juga engkau ya Rasulullah? Kata sahabat, iya, saya dulu untuk mendapatkan beberapa upah dari beberapa kirot dari ahli Mekah, itu dari kambing itu. Sehingga kambing ini memang binatang yang sangat istimewa, sehingga para nabi harus dilatih dahulu. Sebelum menjadi seorang nabi, dia harus pernah mengembalakan kambing. Semua nabi, bahkan Nabi Daud, nabi yang terkenal sebagai seorang raja, sebelum beliau menjadi raja, beliau itu juga pengembala kambing. Nabi Sulaiman, semuanya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Shu'aib, semuanya nabi itu pengembala kambing. Ini istimewanya kambing. Kenapa? Karena kambing memang binatang yang diturunkan ke bumi ini menjadi keberkahan tersendiri bagi umat manusia. Kita bisa mengambil manfaatnya dari kambing ini. Bayangkan, kambing itu punya kebiasaan tersendiri. Kambing itu kalau ngembek itu berbeda-beda. Kambing ngembeknya be, itu tandanya kambing itu berbeda-beda. Kalau kambing ngembeknya seperti itu tandanya kambing sedang mencari temannya. Lah beda lagi. Kalau kambing sedang lapar, dia teriaknya lebih keras, be, begitu kira-kira. Kambing kalau teriaknya lebih keras itu berarti tandanya lapar. Kalau kambing minta kawin, beda lagi. Bisa teriaknya begini, begitu kira-kira. Jadi beda-beda, kambing itu memang beda-beda, luar biasa. Jadi kebutuhan kambing juga beda-beda. Kalau kambing teriaknya, begitu lebih cepat itu, berarti tandanya itu kambing kecepit. Atau kambingnya itu sedang kecepet sehingga saya minta pertolongan. Atau kalau kambing agak diam, dia agak murung, ya berarti tandanya kambing mau dipotong, itu tandanya. Jadi intinya kambing itu memang punya keberkahan tersendiri dan punya fasilitas sendiri yang punya penggembala itu harus ngerti kambing ini kebutuhannya apa. Kebutuhan kambing ini makan atau menyalurkan birahi atau kecepit atau cari temannya, atau minta apa, kebutuhannya harus tahu. Begitulah kira-kira kita sebelum menjadi seorang pemimpin, kita harus tahu sebenarnya kebutuhan rakyat kita itu apa. Di saat kita butuh minyak goreng tidak ada, lah itu berarti dulu tidak pernah ngembala kambing ini. Yang dibutuhkan minyak goreng, malah yang dibangun adalah tol. Nah ini kan beda sasaran gitu loh. Beda sasaran. Ini pentingnya kita mengembala kambing. Sehingga para nabi, sekali lagi, para nabi diutus ke muka bumi ini, mereka harus dilatih dahulu dengan mengembala kambing agar tahu kebutuhan kambing. Karena dari ngembeknya saja tadi berbeda-beda kebutuhan kambing. Nah kalau para nabi itu sudah dilatih kebiasaan dengan kambing itu, maka dia akan mengerti kebutuhan dari masyarakatnya atau kebutuhan dari umatnya. Pada saat umatnya butuh perlindungan, berarti kita harus butuh perlindungan itu datang. Kalau umatnya butuh makanan, berarti kita butuh makanan. Kalau umatnya butuh fasilitas yang lain, berarti kita butuhkan fasilitas yang lain. Sehingga sesuai dengan kebutuhannya, tidak mungkin atau tidak sinkron kalau kebutuhannya dia tidak lapar, dia birahi, kemudian kita kasih makanan. Pasti kambing juga tidak akan makan.
Walaupun dia ini dikasih makanan banyak sekali karena dia sedang birahi. Maka yang butuhnya adalah kambing betina datang di situ. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia sedang lapar, kok dikasih betina, ya dia juga tidak mau. Dia butuhnya makan ini, butuhnya makan. Lah ini yang paling dipentingkan kita sebagai seorang pimpin, ra'in, itu pemimpin, itu adalah bagaimana mengerti kebutuhan dari yang dipimpinnya. Dalam rumah tangga demikian juga. Kita dalam rumah tangga, kita punya anak, kita punya istri, kita juga harus ngerti bagaimana kebutuhan dari anak dan istri kita. Kebutuhan sekolah mereka, kebutuhan pendidikan mereka, kebutuhan makanan mereka, kebutuhan yang lain-lain. Semuanya kita harus penuhi itu sesuai dengan kemampuan yang kita bisa lakukan. Yang jelas, kalau kambing tidak bisa dikasih pengertian, karena kalau dia itu disuruh pergi ke sana, dia juga akan pergi, tapi dia nggak protes. Beda dengan anak dan rakyat kita, anak dan cucu kita, anak dan keluarga kita, dia akan berteriak dan akan protes kalau tidak sesuai dengan keinginan dia atau kebutuhan dia. Inilah pentingnya kita memelihara kambing biar kita tahu bagaimana cara memimpin yang benar. Begitulah Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dalam kambing itu banyak keberkahan. Edisi khusus ini mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.